Citra. Nah, jadi tujuan saya itu untuk mewawancarai Anda dan untuk menyelesaikan laporan konseling karir sesuai. Nah, jadi sebelum kita mulai, silakan Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan, lulusan dari Madrasah Kota Makassar dengan jurusan IPA dan usia saya sekarang yakni 18 tahun. Jadi terima kasih ya telah menyempatkan waktu malam ini ya. Jadi sebelum kita mulai ya, saya ingin sampaikan, jadi segala hal yang Anda sampaikan pada sesi ini aku dijaga kerahasiaannya dan hanya untuk penyelesaian laporan saya. Nah, jadi saya memohon Anda untuk menceritakan segala hal yang Anda menceritakan. Jadi sebelum kita mulai sesi wawancara, silakan Anda mengisi daftar riwayat hidup. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan
ayah Fauzan kalau ini? Karena karena dari kecil jarang bersama ayah. Saya di kampung sedangkan ayah di kota. Kemudian saya kurang tahu soalnya saya Terus waktu masih kecil di kampung itu bagaimana? Apakah di sekolah di sana atau apa? di kampung sekolah SD Kalau boleh tahu di mana? di SD 1 Selayar. Boleh tahu ya kalau cerita ayah meninggal karena apa? Ayah meninggal karena sudah stroke beberapa tahun dan Waktu saya umur berapa? umur 16 apa? Iya. Boleh tahu selama bagaimana suasana keluarga Fauzan ini di rumah? Alhamdulillah baik saja. Jadi selama di rumah ini siapa yang hidup? Ibu kah atau kakak yang meninggal? Ibu. Jadi kalau kata penting di rumah itu siapa yang menentukan? Atau suatu bagi tugas lah dalam pekerjaan di rumah, beberapa pernah juga harus bagi tugas atau melakukan. Jarang-jarang soal pembagian tugas, soalnya kami 3 bersaudara jarang di rumah, jadi ibu kadang-kadang membantu dengan kebanyakan ibu, tidak ada pembagian tugas. Apakah kalau misalnya kayak Fauzan keluar, apakah ada jam pulang? Tidak. Jadi kalau boleh tahu, apakah ibu Fauzan ini mengizinkan teman Fauzan untuk menginap di rumah? Kalau misalnya Fauzan ini sakit, bagaimana sikap orang tua Fauzan? Apakah dia cemas atau bagaimana? Mungkin lebih perhatian, jadi ya awalnya setiap suruh saya yang keluar pas saya sakit ya kaget. Apa yang disuka dari ini? Saya suka sama ibu karena lebih cocok, karena mungkin jalan apa ya jalan yang ditempuh sama, karena kami sama pesantren dan kami tidak bersaudara, cuma saya yang pesantren, jadi agak cocok dengan ibu. Jadi bagaimana sikap Pak Fauzan terhadap agama? Cukup ketat terhadap Kalau terhadap seks itu bagaimana sikapnya? Apa main keras atau main bebas? mungkin karena kami semua sudah paham akan hal-hal begitu, jadi dilarang, cuman begitu. Apakah Fauzan ini pernah dihukum? Kalau boleh tahu karena apa? Waktu itu masih kecil, jadi ya kenakalan yang dilakukan pas kecil. Terus bagaimana kesannya dihukum? Ya karena masih kecil pasti takut. Kalau sekarang nggak pernah dihukum? Iya. Kalau besar begini. Terus dari ketiga bersaudara ini, Fauzan ini lebih dekat dengan siapa? Lebih dekat dengan saudara pertama Alasannya? karena cowok dan ya lebih cocok aja.
yang dibahas biasa selama itu. Beda sama perempuan. Ya. Terus bagaimana hubungannya Fuza dengan saudara-saudara yang lain? Apakah saling memperhatikan diri atau biasa saling bertengkar gitu? Saling memperhatikan sih, cuman ya kadang bertengkar, cuman lebih banyak sih. Jadi kalau boleh tahu apakah kalau boleh tahu ini masuk sekolah pada usia berapa? SD, Masuk SD 2012, terus masuk SMP 2012, masuk SMA 2021. Terus bagaimana rasanya kalau ini dalam penyelesaian tiap tingkat pendidikan? Apakah pernah tinggal kelas atau bagaimana? Apakah ada kesulitan dalam setiap bidang studi? Ya, ada beberapa bidang studi yang agak susah untuk diselesaikan, cuman ya alhamdulillah. Kalau betul mata pelajarannya apa? Matematika. Terus bagaimana caranya mengatasi? Ya menghadap ke guru dan berusaha menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi nilai yang Fauzan dapatkan selama ini atau nilai prestasi apakah sudah sesuai dengan harapannya Fauzan atau sudah sesuai dengan usahanya? Sesuai harapan sih tidak, cuman dengan melihat usaha ya saya lebih ke sana. Terus bagaimana gambaran dirinya Fauzan ini tentang kemampuan yang Fauzan miliki sekarang? Saya cukup percaya diri dengan kemampuan yang bisa saya lakukan sekarang. Kalau boleh tahu apa sekolah favoritnya di SMA atau SMP atau SD? Di antara tiga Iya. sekolah, saya paling suka SMP karena pesantren juga, jadi mungkin kenangannya juga di sana. Kalau boleh tahu SMP di mana? Pesantren di Maros. Dan Istiqomah ya. Terus bagaimana di sana? Kami semua dekat di sana karena ya biasa karena satu atap pesantren juga, jadi ya, erat. Terus kalau boleh tahu mata pelajaran yang disuka itu apa selama di sekolah? Selama di sekolah pelajaran yang disuka itu PKN sama bahasa Inggris. Kalau oke sih. Apakah Fauzan ini pernah Kerja? Ya. Apakah berencana di masa depan Kalau dapat mereka dapat? bisa Ya, bisa. jadi Sejak kapan? sejak ke kelas 1 SMP. Sampai sekarang atau sekolah sampai SMP saja? Kelas 1 SMP mungkin setiap tahun satu kali. Apakah selama Fauzan apa tadi berkoma? Berdaya tadi? Ceramah. Ceramah merasakan hal puas, Puas ya. senang di dalam pekerjaan. Senang. Iya. Ya, dengan ceramah. Terus kalau boleh tahu apakah Fauzan ini suka melamun? Suka. Kalau boleh tahu apa yang dilakukan? Atau hal yang di luar nalar atau hal yang biasa-biasa gitu? Mungkin saya suka melamun setelah nonton film. Jadi saya suka melamun. Bagaimana kalau saya Nah, di situ ya, hanya itu cara yang lain misalnya
atau lebih ke perasaan. Saya kadang kayak merasa apa ya, ya lain saja. Oke. Terus Fauzan ini apakah Fauzan ini punya perasaan diri? Itu dari karena apa? Tergantung keadaan soal diri begitu. Mungkin sekarang karena kondisi keluarga lagi baik sebenarnya, cuman setelah ayah meninggal kan ayah apa ya, tiang keluarga kan, jadi setelah melihat orang-orang yang masih memiliki, saya agak ya iri aja. Apakah Fauzan ini orang yang perasa? Langsung. Perasa dalam hal Dalam segala hal. perasa ini Apakah Fauzan ini orangnya suka memberontak? ya karena Memberontak ke siapa? Ke orang tua kah atau kemana? ke mungkin ke orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat dengan saya. Jadi kadang saya agak mempertahankan pendapat saya. Jadi termasuk lumayan agresif juga. Ya, Apakah Fauzan ini suka mencari pertolongan? pertolongan. Sama teman? Ya, di sini. Nah, berarti itu pertolongan tentang apa? Saya minta pertolongan kalau ada hal yang tidak saya tahu. Jadi saya hanya minta pertolongan sama bertanya. Kalau boleh tahu, Fauzan ini orangnya, apakah Fauzan ini orangnya angkuh kah, teliti atau rapi? Ya. Fauzan ini orangnya angkuh kah atau teliti? Angkuh. Angkuh. Atau teliti lah atau rapi? Masuk rapi Ya, lah. tidak. Kalau teliti? Teliti. Tidak. Enggak juga. Ya. Oke. Jadi Fauzan ini lebih senang di rumah kah atau di luar rumah? Untuk sekarang. Untuk sekarang saya lebih senang di dalam. Kalau boleh tahu kenapa? Mungkin di rumah sepi atau apa? Tidak ada kegiatan yang bisa dilakukan sebelum itu tadi nonton film dan sebagainya. Jadi itu pun nonton film sudah bosan. Jadi di luar. Ini juga pengaruh orang SMA ya. Ya. Jadi kalau boleh tahu apa cita-citanya Fauzan? Cita-cita sih tidak tertuju ke profesi tertentu, cuman pengen masuk di pemerintahan. Contohnya? Sekda, sekretaris daerah. Terus kalau boleh tahu apa usaha yang Fauzan ini sudah lakukan untuk mencapai hal itu? Atau belum ada atau masih bingung? Sudah mempelajari sedikit demi sedikit tentang pemerintahan. Nah, mungkin dengan memilih jurusan ilmu pemerintahan di kampus termasuk salah satu usaha untuk menggapai cita-cita. Terus apa motivasinya Fauzan untuk mencapai hal itu? Ingin menggapai hal sesuatu hal? Motivasi apa yang membuat saya malu? Apa ya? Lebih ke tertarik saya dengan hal-hal seperti itu. Jadi saya mengikuti. Untuk motivasi itu? Iya.
boleh tahu karena apa? Karena awal-awal masuk SMA saya lulusan pesantren, jadi agak kultur shock dengan ya hal-hal di luar lah, jadi agak susah. Cuman sekarang sudah. Karena dia adaptasi atau Iya. adaptasi ya. Karena perbedaan sekali. Iya. Terus bagaimana Fauzan ini kalau menghadapi situasi baru atau situasi formal atau informal? Kalau menghadapi situasi baru, mungkin saya butuh beradaptasi dulu, tidak langsung beres dengan situasi itu. Cuman pasti saya usahakan untuk beradaptasi. Apakah Fauzan ini orang ini suka bergaul atau bagaimana, tidak terlalu atau Tidak terlalu. Kalau tergantung, mungkin kalau saya rasa orangnya cocok, asik, ya pasti. terus bagaimana sikapnya Fauzan ini terhadap keluarga? Apakah orangnya cuek mungkin atau bodo amat ke keluarga? Terhadap keluarga, keluarga besar atau keluarga yang di rumah saja? Keluarga yang di rumah. Kalau keluarga yang di rumah, ramah, having fun gitu. Kalau sikapnya di teman bermain itu bagaimana? Teman bermain, tidak. Bermain biasa saja. Ya kalau dia ada cerita, cuman kalau tidak mau terlalu mulai pembicaraan. Pasti duluan. Ya. Bisa masuk. Ya. Apakah Fauzan ini lebih senang menjadi pusat perhatian atau lebih senang sendiri? Lebih sering Kenapa? ego terlalu besar, jadi suka jadi pusat perhatian. Apakah selama berteman Fauzan ini merasa aman atau merasa nyaman? Aman, nyaman. Teman Tidak pernah ada rasa minta enggak. tidak pernah. Tidak. Apakah Fauzan ini cukup percaya diri? Atau percaya diri? Cukup lah. Tak terlalu percaya. Kalau boleh tahu Fauzan ini meditasi atau tidak? Kenapa? Pernah. Kenapa? Punya. Cuman ya betul. Oke. Kalau di lingkungan keluarga itu, apakah setiap kegiatan yang Fauzan ingin lakukan selalu didukung atau diberi kesempatan untuk berkembang? Setiap kegiatan dari terapun Atau tidak usah berjalan berkembang atau tetap diberi untuk berkembang? mungkin tidak kedua-duanya, tidak dikurang dan tidak hilang. Kalau suatu yang penting pasti didukung, cuman kalau misalnya kegiatan biasa ya tidak didukung dan tidak didukung. Apakah Fauzan ini memiliki tujuan jangka pendek atau jangka panjang? Kalau jangka pendek itu apa tujuan yang terdekat ini? Kalau buat jangka untuk tujuan jangka pendek sekarang dulu dan tujuan jangka panjang ya lulus dulu. Terus apa yang membuat Fauzan sekarang lagi akan melanjutkan atau kegiatan yang biasa dilakukan atau Dia
sesi wawancara ini sudah selesai. Jadi terima kasih sudah membantu saya untuk menyelesaikan tugas ini dalam sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Oke, kembali lagi pada hari ini. Mohon maaf ya untuk jadwal kemarin kita majukan ke siang hari ya, dan di tempat yang berbeda. Jadi kali ini kita memasuki ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan memberikan satu alat tes untuk mengetahui minat dan bakat dari Fauzan. Jadi sebelum memulai itu adapun yang informasi yang Anda berikan itu akan dijawab pasiennya dan hanya untuk keperluan penyelesaian laporan saja. Nah, jadi ini adalah satu alat tes. Nah, di satu kolom ini ada 12 pekerjaan. Nah, di sini dari skala 1 itu pekerjaan yang Anda suka, dan skala 12 itu pekerjaan yang Anda tidak suka. Nah, di sini tidak boleh ada angka yang double. Jadi terus di sini misalnya diisi 1 sampai 12 di tiap kolomnya. Mengerti? Oke, sebelum memulai silakan untuk mengisi identitasnya dulu. Kalau ada yang tidak tahu mau ditahukan.
saja dari pekerjaan yang disuka sampai yang disuka. Boleh dari ada dalam sini, bisa juga yang dari luar sesuai dengan yang Fauzan suka pekerjaan. Yang 1 sampai 3. Ya. Tolong berikan saya waktu beberapa menit untuk menentukan hasil minat dan bakat apa yang cocok untuk Fauzan. Sebelum kita mulai ya, jadi apa kendala Fauzan dalam pemilihan minat dan bakat ini? Karena baru-baru lulus dari sekolah, saya bingung memilih jurusan yang tepat saat kuliah nanti. Karena saya juga tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat. Oke. Jadi hasil asesmen hari ini yang Fauzan isi tadi di sini sorry ulang. Jadi saya dapat memahami kebingungan Fauzan dalam memilih jurusan yang tepat karena itu lumayan sulit ya. Nah, memiliki beberapa minat yang berbeda memang membuat keputusan yang sulit. Nah, jadi hasil asesmen hari ini yang Fauzan telah isi hari ini menunjukkan minat Fauzan itu berada pada bidang literary and persuasive. Nah, kalau bagian literary itu dia itu berhubungan dengan buku, membaca, mengarang. Ini juga termasuk dalam bagian yang berhubungan dengan masyarakat seperti ahli hukum, hakim, begitu. Nah, kalau bagian persuasif itu dia tuh pekerjaannya tuh yang ahli dalam membujuk dan mampu mempengaruhi orang lain. Mungkin ini yang salah satu minatnya Fauzan. Ini tuh seperti misalnya itu humas,
ahli hukum, polisi dan sebagainya gitu. Dan Fauzan juga ini menyebutkan ketertarikan pada bidang hukum dan berhubungan dengan pemerintah ya. Nah, seperti menjadi jaksa atau menteri mungkin ya. Oke. Jadi ini kayaknya nih bidang yang sangat menarik untuk Fauzan. Oke. Jadi kalau boleh tahu apa yang Fauzan harapkan dari bidang hukum atau bagian pemerintahan ini? Jawab ya situ ya cok. Awal alamak. Saya tertarik dengan bidang hukum. Saya tertarik dengan bidang hukum dan pemerintahan karena saya ingin bisa berkontribusi dalam menegakkan keadilan dan membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi saya memahami ya keinginannya Fauzan ini untuk berkontribusi dan dalam menegakkan keadilan dan membuat kebijakan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, itu adalah tujuan yang sangat mulia ya. Jadi kemampuan yang persuasif dan komunikasi yang Fauzan miliki dari profil ini literari dan persuasif bisa menjadi aset bagi Fauzan ini untuk berada di bidang hukum dan pemerintahan. Oke. Jadi berdasarkan minat dan tujuannya Fauzan itu beberapa jurusan yang mungkin sesuai dengan minatnya yang dari asesmen tes juga saya menyarankan itu hukum, administrasi publik atau ilmu politik. Apa pendapatnya Fauzan tentang jurusan-jurusan yang saya sarankan tersebut? Saya tertarik sekali dengan jurusan hukum, sepertinya sangat cocok dengan keinginan saya untuk menjadi jaksa ataupun Oke. Jurusan hukum tampaknya memang tepat ya menjadi pilihannya Fauzan, mengingat minat dan bakatnya juga ya dari hasil asesmen juga hari ini. Oke, saya sarankan juga Anda lebih baik menggali informasi lebih dalam mengenai jurusan itu, jurusan hukum, apa saja yang akan Anda pelajari, prospek karirnya, serta langkah-langkah yang perlu Fauzan persiapkan. Oke. Apakah Fauzan sudah semakin yakin dengan pilihan jurusan hukum ini setelah mengisi hasil tes juga hari ini? Apakah Fauzan sudah yakin? Sudah. Oke, saya senang bisa membantu Fauzan hari ini. Oke, jadi saya senang bisa membantu Fauzan dalam mengeksplorasi lebih lanjut lagi. Jadi tahap selanjutnya itu kita akan melihat evaluasi dan mentoringnya Fauzan ya. Jadi untuk tahap selanjutnya itu kita akan lanjutkan di minggu depan. Apakah Fauzan ingin merekomendasikan hari yang sama atau hari yang berbeda? hari yang sama di tempat yang sama ya. Oke. Jadi sekian, terima kasih ya Fauzan untuk hari ini. Selamat siang. Oke, selamat siang. Senang ya bisa bertemu dengan Fauzan lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, jadi seminggu ini sudah terlewati ya. Saya senang bisa bertemu dengan Fauzan lagi untuk melanjutkan proses karir kita hari ini. Terus bagaimana kabarnya hari ini? Saya baik-baik saja, terima kasih. Saya masih sedikit bingung dengan pilihan jurusan saya, tapi saya harap melalui pertemuan kita hari ini saya bisa mendapatkan kejelasan. Oke, saya dapat memahami kebingungan yang
yang Fauzan rasakan hari ini ya. Memilih jurusan kuliah memang merupakan keputusan yang penting dan tidak mudah. Namun saya yakin dengan eksplorasi yang kita lakukan bersama kemarin ya, pasti sudah menemukan jalan yang tepat sebenarnya. Nah, sebelumnya kita kan sudah membahas hasil asesmen tes kemarin ya, menunjukkan minat yang kuat Fauzan ini ada pada bidang literary and persuasive. Yang dimaksud itu kayak semacam hukum, polisi dan lain-lain ya. Terus apakah Fauzan ini masih merasa minat tersebut belum sesuai atau sudah sesuai dengan Fauzan? Ya, saya masih merasa bahwa tes tersebut benar-benar mencerminkan diri saya. Saya memang sangat menikmati hal-hal seperti itu, kegiatan-kegiatan yang melibatkan komunikasi, persuasi, dan pemahaman yang mendalam terhadap suatu. Oke, bagus. Saya senang bisa mendengar Fauzan ini masih merasa yakin dengan hasil asesmen yang kemarin. Memang penting untuk meyakini kesesuaian hasil tes kemarin dengan minat dan kepribadiannya Fauzan ya. Nah, sekarang coba ceritakan lagi kepada saya apa saja yang masih menjadi pertimbangannya Fauzan dalam memilih jurusan kuliah. Apa saja opsi-opsi baru yang Fauzan pikirkan? Setelah kita membahas sebelumnya, saya semakin tertarik dengan jurusan hukum. Saya berpikir bahwa dengan kemampuan komunikasi dan persuasif yang saya miliki, saya bisa menjadi jaksa atau menteri yang efektif dalam menegakkan keadilan. Oke. Namun, saya juga masih memikirkan jurusan lain seperti pemerintahan atau hubungan internasional. Saya merasa kedua jurusan tersebut juga selaras dengan saya. Oke. Saya memahami pikirannya Fauzan ya. Jurusan hukum, ilmu pemerintahan dan hubungan internasional memang tampak menjanjikan bagi Fauzan ya. Dalam pertimbangan pilihan jurusan ini, ada baiknya kita mengevaluasi kembali tujuan dan impian karirnya Fauzan. Nah, sebenarnya apa sih yang Fauzan ingin capai di masa depan? Itu bagaimana jurusan-jurusan yang Fauzan pilih itu dapat mendukung atau mencapai tujuannya Fauzan. Sebenarnya tujuan utama saya adalah berkontribusi dalam menegakkan keadilan dan membuat kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat. Oke. Saya sangat mengapresiasi tujuannya Fauzan ya. Menegakkan keadilan dan membuat kebijakan bermanfaat bagi masyarakat itu adalah aspirasi yang sangat penting dan bermakna ya. Berdasarkan tujuan karirnya Fauzan ini, saya rasa jurusan hukum memang menjadi pilihan yang tepat dan pilihan paling sesuai dengan latar belakang dan hasil asesmen kemarin. Terus kan Fauzan ini memiliki kemampuan komunikasi dan persuasif yang kuat untuk menjadi jaksa atau pejabat pemerintahan yang efektif. Nah, jadi bagaimana jika kita mengeksplor lebih dalam mengenai jurusan hukum, apa yang akan Fauzan pelajari, prospek kerjanya, serta langkah-langkah persiapan yang Fauzan perlu lakukan. Nah, saya yakin dengan mendalami informasi ini, Fauzan akan semakin yakin dengan pilihannya Fauzan. Baik, saya rasa itu ide yang bagus. Saya akan senang untuk mengeksplorasi jurusan hukum secara lebih mendalam bersama. Oke. Sangat bagus ya Fauzan. Saya senang melihat Anda semakin yakin dengan pilihan jurusannya Fauzan pada jurusan hukum ini. Nah, mari kita lanjutkan pembahasan ini dan pastikan Anda memilih informasi yang lengkap untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, selanjutnya itu kita akan memulai untuk mengeksplorasi kurikulum, peluang karirnya, serta persiapan apa saja yang perlu Fauzan ketahui.
ketahui dan dilakukan. Dan saya yakin dengan kita bekerja sama ini, Fauzan ini bisa menentukan karirnya untuk minatnya. Bagaimana? Apakah Fauzan ini siap? Saya siap. Terima kasih banyak Kak Fira. Saya merasa sangat terbantu dengan ini. Jadi senang bisa mendengarnya. Mari kita lanjutkan proses ini dan pastikan semuanya informasi itu dibutuhkan. Jadi dari hasil evaluasi hari ini bahwa Fauzan ini masih cukup bingung ya terhadap pemilihan yang dengan hasil tes kemarin. Tapi dari hasil hari ini saya melihat Fauzan menjadi yakin bahwa Fauzan ini akan memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi terima kasih untuk sesi hari ini. Terima kasih telah membantu saya dalam penyelesaian laporan akhir. Jadi seluruh informasi yang Fauzan berikan itu akan dijaga kerahasiaannya dan